Baik, selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari mahasiswa Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo akan melakukan observasi di salah satu sekolah di Yayasan SDS Mania Masing Abang, khususnya kepada kepala sekolahnya yaitu Suster Maria Adelgunda Malti SPD GR. Bersama saya Willy Brodus dan bersama rekan saya Ikma Erna Kadigas. Nah, kami akan melakukan observasinya. Langsung saja kita mulai. Baik, selamat siang Suster. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk meluangkan waktunya. Sebelumnya perkenalkan, kami dari Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo, Prodi Sistem Informasi. Mohon izin, tujuan kami di sini yaitu untuk melakukan wawancara singkat terkait bagaimana penerapan etika di tempat kerja, khususnya di lingkup sekolah SDS Mania Masing Abang ini. Baik, sebelum wawancaranya, saya persilakan Suster untuk mungkin perkenalan singkat. Baik, nama saya Suster Mediatrix, asal dari NTT. Di sini tugas saya sebagai kepala sekolah, yang pasti tiap harinya berhadapan dengan guru, dengan siswa, juga berhadapan dengan masalah yang diangkat pada hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Suster atas perkenalan singkatnya. Mohon bimbingannya Suster. Mungkin juga kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Sebelum mulai kami juga mohon izin untuk boleh merekam percakapan ini sebagai bukti dokumentasi tugas. Baik, kita mulai ke bagian wawancaranya. Suster, untuk poin pertama itu mengenai etika berkomunikasi. Ya, jadi pertanyaannya, bagaimana penerapan etika dalam berkomunikasi di lingkungan sekolah, baik antar guru dan guru maupun guru dan suster sebagai pimpinan sekolah? Ya, jelas yang sudah kita laksanakan di sini, etika berkomunikasi yang baik yang sering kami jalin itu melalui komunikasi lisan, tertulis, dengan baik itu menggunakan media komunikasi seperti telepon gitu. Jadi tentunya dalam penggunaan media ini penerapannya itu yang sering kami lakukan itu pasti percakapan yang sesuai dengan kebutuhan gitu. Jangan sampai komunikasi kita itu di luar jalur gitu. Jadi apalagi dengan penggunaan media komunikasi dengan bahasa yang sopan gitu, sesuai dengan kebutuhan kita di sekolah gitu. Baik, jadi bagaimana menurut Suster penerapan etika komunikasi dilakukan di sekolah itu yang beretika baik, yang acuannya itu sesuai atau tidak di lingkungan sekolah? Iya, menurut Suster atau komunikasi yang dianggap tidak sesuai pasti dia tidak menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi gitu, dengan masalah sekolah ataupun anak ataupun media pengajaran yang disampaikan. Jadi menurut saya kurang baiknya seperti itu, tidak menghindari atau sengaja menciptakan atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi atau kejelasan itu berita itu atau informasi itu. Terima kasih Suster. Pertanyaan selanjutnya itu mengenai etika penggunaan teknologi informasi. Nah, di sini bagaimana kebijakan sekolah dalam hal penggunaan media sosial, khususnya oleh guru dan staf, terutama sebagai untuk menjaga nama baik sekolah? Ya, yang pertama yang sering kami lakukan selama ini, guru boleh menggunakan informasi itu, teknologi itu dengan baik, seperti dalam proses belajar mengajar pasti yang disampaikan itu atau yang diinformasikan itu yang berhubungan dengan proses belajar mengajar. Sudah itu yang berikutnya, informasi dengan orang tua berupa media, misalnya tadi HP, menyampaikan informasi yang berhubungan dengan proses belajar, memperlancar proses belajar mengajar di sekolah.
Jadi tidak ada informasi lain yang disampaikan. Itu penggunaan media. Sudah itu berurusan dengan administrasi guru. Misalnya ada sekarang tuh PMM semua melalui media kok itu informatika kan. Jadi melalui teknologi. Sudah itu ada ANBK, itu anak diajak situ dan guru juga ikut terlibat. Jadi menghindari percakapan-percakapan itu baik dengan orang tua murid, baik dengan anak maupun sesama guru, itu percakapan yang misalnya gosip gitu berhubungan dengan itu atau menggunakan kata-kata yang tidak sopan. Itu yang kita sering lakukan. Baik. Jika seperti hal seperti itu, Suster, bagaimana sekolah memastikan bahwa penggunaan teknologi tetap dalam koridor yang baik dan tidak disalahgunakan? Ya, kami harus membuat sosialisasi agar guru dapat mengerti, memahami bagaimana menjaga nama baik sekolah. Gitu. Harus ada sosialisasinya. Sosialisasi. Biasanya di awal tahun pelajaran, kadang-kadang sesuai kebutuhan, di tengah juga semester itu sampaikan, atau di akhir ada evaluasi. Selain sosialisasi, tiap akhir tahun kita harus adakan evaluasi yang berhubungan dengan etika dan komunikasi. Baik, Suster, untuk poin selanjutnya itu mengenai penanganan masalah dalam pelanggaran etika. Di sini apakah di sekolah ada terjadi pelanggaran etika? Sejauh ini terjadi tidak ada pelanggaran berat yang berhubungan dengan etika berkomunikasi. Adapun hal-hal yang misalnya antara guru misalnya menyampaikan informasi kepada sesama guru. Ya. Jadi saya hadir di situ sebagai penengah untuk mengatakan ini tidak boleh, teguran lisan, gitu, buat teguran lisan dan mengarahkan guru bahwa dalam berkomunikasi tidak seperti ini, gitu. Ada hal yang memang menggunakan bahasa yang baik, gitu, dalam menyampaikan sesuatu, tidak berlebihan, gitu, ketika menyampaikan informasi kepada teman. Itu saja sih selama ini yang terjadi. Ya. Itu maaf, Suster, poin yang ketiga maksudnya. Ya. Penanganan masalahnya. Ya. Itu tadi. Biasanya selama ini kita buat identifikasi, gitu. Identifikasi itu kan kayak kita mau verifikasi adanya pelisihan yang terjadi. Tapi kalau konflik atau masalah yang berat selama ini tidak pernah terjadi, gitu. Kalau misalnya itu antara guru dengan orang tua murid, kita memanggil mereka, itu jelasnya kita berusaha memverifikasi informasi yang salah, yang kurang objektif untuk meluruskan, gitu. Kalau tidak benar ini loh Bu, gitu, tidak benar ini Pak, gitu. Jadi kita dua-duanya panggil, gitu, memanggil mereka untuk memverifikasi apa masalah itu benar atau tidak, dan kita mau memahami kepada yang bersangkutan itu sebenarnya tidak masalah berat. Soal kita lagi bagaimana menangani hal itu dengan baik, tentu dengan sekali lagi komunikasi itu penting dengan bahasa yang sopan. Kalau kurang menggunakan bahasa sopan ya pasti kita bilang, gitu, panggil, gitu. Ya, silakan memperbaiki strategi kita bagaimana cara menyampaikan informasi dengan baik sehingga lawan bicara ataupun yang membaca itu apa yang kita sampaikan itu tersampaikan, jadi bisa dipahami dengan bahasa sederhana. Jangan sampai menyinggung perasaan lawan bicara kita melalui media komunikasi. Baik, Ustaz. Terima kasih untuk poin terakhir, yaitu mengenai konsekuensi. Bagaimanakah bentuk konsekuensi atau tindakan yang biasanya diberikan kepada guru atau staf melanggar etika di sekolah? Saya panggil yang bersangkutan dulu. Biasanya saya tidak panggil bersamaan. Ya, bicara bermata. Pasti yang dipanggil itu yang menjadi fokus utama, itu yang membuat masalah kan, gitu. Yang menyampaikan informasi itu sampai membuat orang lain tersinggung, gitu. Saya panggil, gitu. Bu, mengapa ini terjadi? Karena begini-gini, sudah itu kita tidak langsung bisa menyalahkan dia. Panggil orang kedua, apakah informasinya benar seperti ini. Jadi kita
panggil keduanya dan menyelesaikan masalah itu secara baik-baik, tentunya dengan cara kekeluargaan gitu. Jadi kita menyampaikan hal-hal yang baik yang terjadi, juga kita harus menerima teguran jika ada pelanggaran berat yang dilakukan, tidak teguran tertulis, kadang-kadang saya atau biasanya lisan yang sering terjadi. Jadi hal-hal yang lain seperti kita men-skor dia gitu atau apa gitu. Jadi karena masalahnya sejauh ini tidak terlalu berat dengan komunikasi, karena itu tadi di awal tahun kita sosialisasi, akhir tahun juga kita mengevaluasi. Jadi peristiwa berat itu tidak terjadi. Baik, terima kasih Suster atas waktu dan penjelasan yang sudah diberikan mengenai hal ini. Semoga apa yang Suster sampaikan dapat kami memberikan pelajaran yang baik dan dapat dipahami dan dapat menerapkan etika lebih baik ke depannya. Terima kasih Suster. Datang ke sini jadi Suster senang gitu, mengingatkan gitu hal-hal seperti ini memang sangat perlu gitu, sangat perlu ini kan disampaikan juga untuk dalam proses belajar mengajar yang kami lakukan gitu. Jadi perlu diingat, media komunikasi itu memang sangat penting untuk zaman sekarang, bukan hal yang berat atau hal udah tidak perubahan lagi, tapi justru media komunikasi itu melalui teknologi itu sangat penting sekarang, karena apa-apa pun semua melalui teknologi, tergantung yang menggunakannya itu dengan baik atau tidak. Sejauh ini memang di sekolah kita menjadi penekanannya itu kita boleh menggunakan teknologi, tetapi jangan disalahgunakan. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Suster, selamat siang. Dari hasil wawancara ini, kami dapat menyimpulkan bahwa etika di tempat kerja, khususnya di lingkungan sekolah, Yayasan SDS Mania Mas Ngabang, itu dapat berjalan dengan pedoman dan etika disiplin. Seperti etika dalam berkomunikasi, penggunaan teknologi, hingga penanganan pelanggaran yang sudah memiliki pedoman yang jelas. Nah, dengan pendekatannya yang mendidik dan membimbing. Sekian dari kami Kami ucapkan terima kasih.